A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya nak ya. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa bersua kembali di udara. Bersama Bu Umi kita akan kembali berkisah tentang kisah-kisah mulia dalam Islam. Anak-anakku sayang, pada kesempatan kali ini Bu Umi akan berkisah tentang asal mula tahun Hijriah. Insya Allah tanggal 20 Agustus ini kita akan memperingati tahun baru Hijriah tersebut. Baiklah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sayang, pada zaman dahulu kala di kalangan Jazirah Arab terdapat tradisi masyarakat Arab pada masa itu untuk menggunakan peristiwa-peristiwa besar sebagai acuan tahun. Mereka sendiri belum memiliki kalender tahun yang tetap. Maka mereka akan menyebut sebuah tahun dengan peristiwa besar yang pernah terjadi di dalamnya. Misalnya, saat Rasulullah berusia 15 tahun, terjadi perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Fijar di Mekah. Maka masyarakat Arab menyebut tahun tersebut sebagai tahun Fijar. Contoh lainnya sayang adalah tak kalah baginda Nabi dilahirkan. Pada saat beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, maka ada pasukan besar dari tentara Abraha menyerbu Mekah. Abraha waktu itu hendak menghancurkan Ka'bah dengan menggunakan tentara gajah. Maka kemudian bangsa Arab menyebutnya ini sebagai tahun gajah. Demikianlah tradisi bangsa Arab. Tradisi ini nak berjalan terus tanpa mengalami perubahan. Saat kedatangan Rasulullah masih juga sampai kemudian wafatnya Rasulullah dan digantikan oleh Khalifah Abu Bakar. Tetap penanggalan belum ditetapkan dan hanya berdasarkan peristiwa besar. Nah, suatu peristiwa terjadi sehingga di masa Khalifah Umar bin Khattab, akhirnya Khalifah membuat sebuah kebijakan menetapkan tahun dan tanggal. Baik sayangku, peristiwa apakah itu? Anak-anakku sayang, peristiwa ini menjadi latar belakang ditetapkannya tahun Hijriah. Suatu ketika di tahun ketiga pemerintahan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an, gubernur Basrah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an mendapatkan surat-surat dari khalifah. Surat-surat tersebut diarsipkan. Namun sayangnya saat Abu Musa al-Asy'ari mempunyai waktu untuk membaca dan membahas isi surat tersebut, mereka kesulitan. Mereka tidak tahu ini suratnya apakah surat lama atau surat baru. Nah, hal ini dinyatakan oleh Abu Musa sendiri. Sungguh telah sampai kepada kami surat-surat dari Amirul Mukminin. Namun kami sendiri tidak tahu apa yang harus kami perbuat terhadap surat-surat itu. Kami telah membaca salah satu surat yang dikirim oleh Khalifah di bulan Sa'ban. Namun sayangnya kami ragu apakah surat itu Sa'ban tahun ini ataukah Sa'ban tahun kemarin. Demikianlah salah satu keluhan dari Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa kemudian langsung melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada Umar bin Khattab. Beliau berkata, "Wahai Amirul Mukminin, maafkanlah. Sesungguhnya telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda, namun tidak ada tanggal dan tahun di dalamnya. Jadi kami takut apakah itu sudah lewat atau baru saja." Anak-anakku sayang, Khalifah Umar bin Khattab benar-benar khalifah yang cerdas dan bertanggung jawab. Mendengarkan keluhan ini, maka Khalifah Umar bin Khattab langsung bertindak.
beliau langsung mengumpulkan para sahabat-sahabat utama, termasuk seseorang yang terkenal waktu itu sebagai orang tercerdas pada masanya. Anak-anakku sayang, tim perumus penanggalan kalender Hijriah pun dibentuk, diketuai oleh Umar bin Khattab sendiri. Kemudian mereka pun mengadakan rapat bersama membahas tentang bagaimana penetapan tanggal tersebut. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Anak-anakku sayang, rapat pun dimulai. Umar bin Khattab mendengarkan saran-saran dari para peserta rapat. Bagaimana acuan penetapan tahun? Ada yang mengusulkan, nak, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita mulai menetapkan tahun sejak lahirnya Nabi Muhammad? Kata salah seorang sahabat. Anak-anak sayang, usulan ini kemudian ditanggapi oleh Umar bin Khattab dan sahabat yang lain. Umar berkata, wahai sahabatku, itu usulan yang bagus. Namun sepertinya kita tidak bisa memakai usulan itu. Mengapa? Karena kalau kita menetapkan tahun kelahiran Nabi sebagai awal kalender Islam, maka sesungguhnya itu meniru kaum Nasrani. Mereka telah menetapkan tahun Masehi itu sesuai dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam yang mereka anggap sebagai Tuhan. Mohon maaf, sepertinya usulan ini tidak bisa kita terima. Demikianlah kata Umar. Anak-anak sayang, rapat terus berjalan. Kemudian sahabat yang lain juga mengusulkan, wahai Rasulullah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana kalau kita menetapkan acuan tanggal saat Rasulullah wafat? Khalifah Umar bin Khattab kemudian kembali menjelaskan bersama sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, demi Allah, kalau kita menggunakan masa tahun wafatnya Rasulullah sebagai acuan tanggal, maka itu sesungguhnya hanya akan membuat kita bersedih. Itu akan mengingatkan kita kembali akan kematian baginda Rasul yang sangat kita cintai. Aku kurang sepakat dengan hal itu. Dan ingat satu lagi, kata Umar, aku takut kita juga meniru kaum Majusi. Kalian tahu kan, bangsa Majusi menjadikan tanggal wafatnya raja mereka sebagai awal tahun penanggalan. Dan ingat pesan Rasulullah, kita tidak boleh meniru suatu kaum. Anak-anakku sayang, rapat kembali berjalan. Sahabat yang ada menerima apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sampai kemudian sahabat yang sangat dicintai, sahabat terbaik pada masa itu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, memberikan usulan. Wahai Khalifah Amirul Mukminin Umar dan sahabat-sahabatku sekalian, bagaimana kalau kita menjadikan hijrah baginda Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai awal tahun acuan penanggalan? Demikian usulan Ali. Mengapa? Karena di dalamnya peristiwa hijrah itu menjadi pemisah antara yang benar dan yang batil. Anak-anakku sayang, alhamdulillah, segala puji bagi Allah berkat ilham yang Allah berikan kepada Al-Wajhu Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Semua sahabat Amirul Mukminin sangat setuju dengan usulan Ali. Benar sekali, peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang sangat besar yang jadi pemisah antara yang salah dan yang benar. Baiklah, kata Umar bin Khattab. Anak-anakku sayang, selain itu ternyata para sahabat juga menggunakan alasan menetapkan tahun baru Hijriah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita dengar sama-sama ya. Firman itu apa ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La masjidu assisa 'alat taqwa min awwali yaumi ahaqqu an taquma fi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, yaitu Masjid Kuba, sejak hari pertama adalah lebih patut
lebih patut kamu sholat di dalamnya. Firman Allah, Quran Surat At-Taubah ayat 108. Anak-anakku sayang, alhamdulillah tim penentu penanggalan tahun umat Islam memahami bahwa makna kalimat sejak hari pertama dalam surat At-Taubah ini berarti hari pertama kedatangan hijrah Nabi. Dan inilah momen yang pantas dijadikan awal tahun penanggalan. Anak-anakku sayang, karena berdasarkan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah, maka ditetapkanlah tahun kalender umat Islam bernama kalender Hijriyah. Alhamdulillah. Nah, itulah alasannya sayang mengapa tahun baru kita ditetapkan sejak masa Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Baiklah, untuk lebih memahami peristiwa besar yang mulia hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, yuk mari kita lihat video berikut ini. Namun sebelumnya Bu Umi berpesan, setelah ini Bu Umi mengingatkan tahun baru itu harus diisi dengan sesuatu yang penuh dengan kemuliaan. Dan kemuliaan pertama yang sangat Ibu banggakan adalah tak kalah Ibu mendengar suara kalian menceritakan ulang kisah asal mula tahun baru Hijriyah. Silahkan kisahkan ya nak ya, dan beritahukan juga kepada keluarga. Insya Allah ini adalah dakwah dan menjadi amal jariah buat kalian. Terima kasih sayang atas perhatiannya. Bu Umi akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yuk sama-sama kita lihat bagaimana peristiwa besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, dan bagaimana sambutan luar biasa yang diberikan oleh penduduk Madinah yang menyebabkan mereka mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, menjadi penduduk surga, dirindukan oleh surga, dicintai Allah dan Rasul-Nya. امضي واختبئ حتى لا اضطر الى عتقك ترحيبا بمكتبه. مرحبا برسول الله في مدينته المنورة. مرحبا مرحبا. مقامك عندي يا رسول الله. بيتي أشرف بيوت يثرب
وإنه لأجدرها بإيوائك إن رضيت. بل في داري يا رسول الله. يا أهل يثرب، يا معشر الأنصار، رسول الله لا يرضى أن يفضل أحدكم على الآخرين. اسمعوا يا قوم، اسمعوا. رسول الله يقول: خلوا سناقة فإنها مأمورة. مرحى مرحى، حيثما تبرك الناقة يكون مسجد رسول الله وبيته. على بركة الله، على بركة الله. حل ذكي، اختيار الناقة لن يختلف عليه أحد. بسم الله نقيم بيت الرسول. في هذا المكان نبني أول مسجد يعبد فيه الله. هنا